yang beranggotakan Saya Rahma Ayu Perwanti sebagai Karin. Saya Vanessa Hera Silviana sebagai Laras. Saya Melitri Cahyani sebagai Indah. Saya Yahratul Silvi sebagai Ibu Farhan. Saya Ilham Kadafi sebagai Pak RT. Saya Saiful Mona Irsyad sebagai Farhan. Oke, selamat menonton yang bertemakan Peduli Lingkungan. Farhan dan Indah berjalan pulang kuliah. Indah membuang botol plastik kosong ke tumpukan sampah begitu saja. Emang tugas kemarin gimana sih? Ya, mana-mana saja. Kenapa kamu buang sampah di situ, Ida? Halah, sapalan lo. Lagian cuma satu botol doang, gak bakal jadi banjir. Ya, karena semua orang mikirnya cuma satu botol, Indah. Gimana sih kamu itu? Lihat tuh, lagian udah banyak sampah numpuk itu. Udah yuk, panas nih. Gimana sih itu orangnya? Sudah saya bilangin kok masih ngeyel sih. Farhan bingung dengan kelakuan Indah yang tidak peduli akan kebersihan lingkungan. Beberapa jam kemudian, Karin datang untuk menemui Farhan yang sedang melamun. Farhan yang sedang duduk melamun, tiba-tiba Karin datang ingin mengajak Farhan untuk ikut aksi bersih-bersih sungai. Farhan, besok kamu jadi ikut aksi bersih-bersih sungai enggak? Kayaknya enggak deh. Loh kenapa? Biasanya kamu yang paling semangat. Ya karena gimana ya? Kayak percuma saja gitu. Kalau ingin bersih-bersih. Lagian orang-orang juga pada buang sampah pada sembarangan. Pesimis banget sih kamu. Ya biarin aja. Kok kamu pesimis banget sih? Padahal dulu kamu yang paling semangat bersih-bersih sungai. Bukan begitu, Rin. Yang gue lakukan ini seperti tidak ada gunanya. Karena dunia ini memang sudah rusak dari akar-akarnya. Farhan melihat ke arah taman kecilnya. Taman Farhan dipenuhi dengan sampah yang berserakan. Farhan teringat masa kecilnya, di saat taman kecilnya masih bersih dan asri. Dan Farhan mengingat ketika dia sedang menanam bibit pohon kecil bersama Laras, adiknya dan ibunya. Mas Farhan, nanti kalau pohonnya udah besar kita bisa neduh di sini. Iya, kamu benar, Ras. Kata ibu, kalau kita menjaga bumi, bumi juga menjaga kita, Ras. Gini nak, cara menanam pohon yang benar. Iya, Bu. Iya, Bu. Ingat ya Farhan, Laras, Iya. perbaiki dunia itu nggak harus nunggu jadi presiden. Cukup jaga apa yang ada di bawah kaki kalian. Iya, Bu. Hujan tidak berhenti-henti. Laras demam sampai berminggu-minggu lamanya. Laras masuk ke rumah sakit dan takdir berkata lain. Laras pergi meninggalkan Farhan dan ibunya untuk selamanya. Farhan tersentak dari lamunannya ketika Karin memanggilnya. Farhan, Iya, Rin, ada apa, Rin? kamu ngapain di sini sendirian? Ngalamun lagi. Aku keinget dengan Laras, Rin. Dulu saya pernah berjanji kepada Laras ingin menjaga pohon yang ada di taman saya. Taman yang dulu bersih, kini sudah kotor, Rin. Bagaimana caraku untuk memulai agar tamanku bisa bersih kembali? Farhan mulai memunguti sampah di taman kecilnya sendirian. Tiba-tiba Pak RT lewat dan berhenti. Nuhun, sendirian aja.
Iya Pak. Percuma kamu bersihin sampah kayak gini. Ini loh kiriman dari pasar. Iya Pak, nggak apa-apa. Saya hanya ingin taman saya terlihat bersih agar orang-orang sadar. Lagian kalau saya belum mulai, semua orang juga tidak ingin memulai. Melihat aksi Farhan, Pak RT pun terdiam. Ia mengambil ponsel untuk memotret Farhan. Pak RT pergi meninggalkan Farhan tanpa sepengetahuannya. Pak RT pun mengetik sesuatu di grup paguyuban warga RT 06. Keesokan harinya, Farhan membuang sampah pada tempat sampah. Tanpa sengaja melihat Indah juga membuang sampah pada tempat sampahnya. Indah, lu kok Farhan, lihat nih, fotomu masuk di grup RW. Kata Pak RT, anak muda zaman sekarang ada pergerakannya, nggak kayak kemarin-kemarin. Alhamdulillah, kamu sudah sadar ya Indah. Kemudian Karin datang. Ia membawa bibit tanaman untuk ditanam di taman Farhan. Nah sekarang kamu udah gak sendiri lagi kan? Nih aku bawa tanaman, ayo kita nanam bareng-bareng. Ayo. Mereka bertiga terlihat asik menikmati menanam bibit tersebut. Siangnya, Farhan menyirami bibit pohon yang ia tanam waktu kecil bersama ibu dan Laras adiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye. Sedang.